Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Nah, ini untuk tim SHC ya. SHC, Self Healing Concrete. Sebenarnya jujur, Self Healing Concrete ini satu kebaharuan ya, bahkan mungkin adik-adik yang pertama meneliti ini di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Kalau di Jawa sudah banyak, tapi untuk SHC di Sulawesi Tengah mungkin adik-adik pertama. Dan ya banyak tantangannya. Kalau adik-adik siap belajar ya, kita kan tetap pada SHC, karena SHC ya agak susah ya. Maksud saya agak susah itu ya, tantangannya banyak ya. Oke, kita bahas kemarin idenya adik-adik ya. Jadi kemarin kan kita sudah tentukan bahwa kita akan memvariasikan kadar kadar bakteri dan yang kedua kita akan memvariasikan yang kemarin Ilmi bilang itu, dia mau pakai beton sisa dan menggunakan plastik ya. Nah, sama seperti beton sisa plastik sebagai agregat. Sama seperti kelompoknya FE34. Jadi adik-adik sebenarnya di dalam variasi ini kan ada dua variabel ya, ada variabel variabel bebas dan variabel terikat ya. Ada dua variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah pembantu yang singkatnya dia adalah variabel yang di lock, yang dikunci untuk mendapatkan hubungan variabel bebas terhadap tujuan dari penelitiannya kita gitu. Nah, kemarin kita masih membahas ide-ide kasar ya, masih ide yang belum dipoles. Sekarang saya akan eh, memberi saran lah kepada teman-teman bagaimana supaya tujuannya itu lebih spesifik. Nah, begini, kalau teman-teman mau pakai dua dua variabel bebas, yaitu bakteri dan plastik, variabel bebas tersebut harus memiliki hubungan yang kuat, yaitu nih antara ini dan ini harus memiliki hubungan, bakteri dan plastik ini. eh Maksudnya apa? Hubungan, contoh seperti ini. Saya mau ini. Saya mau meneliti tentang bagaimana performa manusia ketika diberikan motivasi baik dan motivasi buruk. Jadi ada motivasi baik dan motivasi buruk. Ini misalnya dikasih ke 10 manusia, ini dikasih ke 10 manusia lain. Kita akan lihat apa yang terjadi di masyarakat gitu misalnya. Apa yang akan terjadi gitu. Nah, mereka dikurung di dalam satu ruangan, terus dikasih motivasi baik dan dikasih motivasi buruk selama 1 minggu. Nah, variabel tertutupnya apa? Variabel tertutupnya itu jumlah orang. Jumlah orang, terus tempatnya sama. Variabel tertutup itu yang di lock ya, harus sama. Terus habis itu apa lagi? Jumlah orang, jumlah hari, terus tinggi orang misalnya seperti itu, dan jumlah umurnya. Contoh seperti itu sama. Nah, yang menjadi variabel bebas adalah MB dan MBU atau motivasi baik dan motivasi buruk. Nah, kedua variabel bebas ini memiliki hubungan antar satu sama lain yang ketika dua-duanya dibentuk gitu akan menyelaraskan tujuan, atau dia bisa
kita tarik kesimpulannya untuk mendapatkan tujuan kita gitu. Nah sekarang bakteri dan plastik ini betul-betul adalah dari pemahaman saya itu adalah dua variabel yang sangat jauh bedanya ya, tidak ada hubungan gitu. Jadi contoh misalnya Ismi dan Lili misalnya dan Akbar mau meneliti bakteri dan plastik sebagai agregat. Nah tujuannya apa dulu? Kalau contoh ada judul misalnya kalian sebenarnya mau, misalnya saya mau mengetahui pengaruh bakteri dalam efisiensi swasembh atau self healing beton misalnya, pengaruh kadar. Nah kan susah ya kalau misalnya judul ini dipakaikan plastik sebagai agregat di dalamnya, jadi jauh begitu. Atau kalau kalian berarti pengaruh kadar bakteri dan plastik sebagai agregat. Jadi terbayang ya, kalau misalnya penelitian ini mau dipaksakan dengan bakteri dan plastik sebagai agregat, berarti susah, karena plastik sebagai agregat itu sebenarnya dia berpengaruh kepada kalau bakteri itu berpengaruh kepada performa swasembh atau self healing. Kalau bakteri itu dia berpengaruh kepada penggantian agregat untuk efisiensi uang misalnya. Jadi misalnya kalau kita pakai agregat kasar yang kerikil itu lebih mahal daripada pakai plastik. Jadi pakai plastik lebih murah dan bisa bisa lebih ini. Jadi tujuannya betul-betul berbeda antara bakteri dan plastik. Kecuali kita ganti plastik ini seperti yang kemarin siapa Ilmi atau Ismi yang bilangnya, itu misalnya kita ganti plastik dengan urea misalnya atau kalau nggak salah ya urea itu ternyata meningkatkan juga self healing. Nah jadi nanti kita tinggal variasikan, misalnya ureanya 2%, bakterinya 3% misalnya dari berat semen begitu. Nah itu yang susahnya ya, itu susahnya dari penelitian teman-teman ini karena terlalu jauh. Jadi saya harap bisa teman-teman diskusikan lagi dengan kelompoknya, diganti. Ini skenario pertama ya, skenario pertama untuk misalnya diganti plastiknya jadi urea misalnya, atau kita fokus ke bakteri saja satu atau hanya satu variabel. Nah atau teman-teman saya bisa juga kalau mau tetap pakai plastik sebagai agregat itu pakai skenario kedua. Apa itu skenario kedua? Yaitu kita membuat bakteri ini sebagai variabel tertutup, VVT ya, sebagai variabel yang di lock, itu bukan variabel bebas. Jadi contoh, tapi kita memvariasikan jenis beton, kita akan memvariasikan jenis beton. Contoh ini bakteri kita lock di angka misalnya 2% gitu, 2% dari. Nah kita coba semua jenis beton, misalnya yang beton dengan plastik terus beton normal, terus beton kita masukkan beton geopolimer kalau mau, kita coba semua. Terus habis itu beton AS misalnya 4 aja. Nah 4 jenis beton ini kita kasih bakteri, yang mana yang paling cepat self healingnya.
Nah, jadi mau bagaimana teman-teman? Mau eh, yang kedua atau yang pertama tadi? Oke, begitu. Coba diskusikan terus nanti cepat, secara cepat tolong kasih tahu saya bagaimana tanggapannya teman-teman. Terus yang ini juga ada masalah juga di penelitian teman-teman. SHC. Sebenarnya ini aja, SHC itu yang paling susah di SHC itu adalah penyiapan bakteri. Yang kedua itu metode penyiapan bakteri dan metode pengambilan datanya. Itu begini. Bagaimana kita tahu proses bagaimana kita tahu proses self healingnya itu berjalan efisien atau tidak? Berjalan efisien atau tidak? Nah, ini saya sudah belajar, maksudnya sudah cari beberapa referensi. Jadi ini teman-teman punya ini juga ya. Teman-teman punya PR metode apa yang bisa digunakan. Jadi kalau dari yang saya cari itu, banyak ya metode untuk mengevaluasinya. Ya, contohnya itu satu eh duh. Satu itu crack closure observation. Nah, crack closure observation ini itu melihat retakan pada beton, terus ketika self healingnya itu kita lihat tiap hari. Jadi kita lihat tiap hari itu bisa pakai mikroskop pakai mikroskop atau pakai SEM dan XRF. Oke. SEM XRF itu pakai X-ray dia. Itu ada di Untat katanya, siapa? Royhan sudah ada di lab terpadu katanya. Tapi harus ya bisa ini bisa per minggu lah. 1 minggu atau kali. Contoh aja. Yang kedua itu kita pakai metode mechanical property, itu pakai uji kuat tekan dan kuat tarik. Jadi yang saya baca itu, jadi dia diuji dulu kuat tekan, betonnya ditekan, terus dia crack. Nah, ketika crack terjadi, terus diikat, terus dibiarkan self healing, terus ketika 28 hari dikuatkan lagi. Tapi saya belum tahu juga itu. Coba kita saling bantu metode pengambilan datanya bagaimana untuk mengetahui bagaimana efisiensi self healing konkretnya itu saja sih. Untuk yang lain kayak mix design dan lain-lain itu saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Saya kasih gambaran. Jadi pertama itu harus ada namanya grafik apa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya kan kita pertama di sini mulai. Ketika mulai kita akan membuat beton, maka dari itu kita harus menguji seluruh bahannya, apa semua, pasir, agregat kasar,
bakterinya kita harus uji toh. Terus apalagi bakteri semen ini gambaran aja ya, pasir air itu semua harus diuji, tapi semen tidak usah ya, tidak, karena dia sudah pasaran kan ya, pasir agregat kasar diuji semua, dia punya sifat propertiesnya. Kalau lolos kita bisa ke tahap kedua. Ke tahap kedua itu apa, kita mix trial atau pakai mix design gitu, mix design yang 1 2 3, satu contohnya satu semen 2 pasir, misalnya teman-teman mau dia 25 MPa, terus ditambahkan masing-masing betonnya, habis itu baru kita curing itu perawatan beton. Setelah dia dicetak, dia biasanya tuh dicetak 28 hari untuk mendapatkan 28 hari itu untuk mendapatkan maksimum kekuatannya gitu, kekuatan beton. Jadi ini beton sebenarnya harus diajarkan lagi. Kalau teman-teman ada waktu, saya siap mengajarkan. 28 hari itu habis curing, habis itu baru ujinya teman-teman yang tadi tuh. Jadi pakai apa dia? Kita buat retakan crack, pokoknya kita buat cracknya, terus dilihat dia pokoknya sampai 3 minggu apakah bakterinya bereaksi atau tidak, begitu teman-teman. Nah jadi itu PR-nya. Jadi PR yang paling besar dulu sekarang, teman-teman harus tahu bagaimana cara penyiapan bakterinya dan metode pengambilan datanya. Itu dulu. Kalau yang lain bisa kita ini saya paham lah yang lain. Oke. Tolong dikasih ininya, dikasih kesimpulannya, teman-teman berunding. Kita mau pakai bagaimana? Kalian pakai skenario 1 atau skenario 2? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau skenario 2 harus kita ini ya, harus kita cari ini beton geopolimer dan beton AAS, atau tidak kita pakai ini saja ya. Bisa juga kita pakai 50% AAS, 50% semen. Jadi ya nanti kita bisa bicarakan lah. Intinya teman-teman mau yang mana dulu, nanti diskusikan dengan saya. Terima kasih.